akan memasuki minggu yang ke-6 dari tema Move. Kita akan membahas octopus tag dan kita akan belajar share Jesus with everyone. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan firman Tuhan yang kalian dengar. Hai kids, yay! Yeah, I kids, yuk kita mau get up. Come on, get up. Woo. Yuk semuanya get up, oke? Kita mau bangkit. Get up, get up, get up and tell the world. Hey, get up, get up, get up. Some people haven't heard. When the Jesus take the prize, so we can have eternal life. Oh, get up, get up, get up and tell the world. Come on, get up, get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we can have eternal life. Oh, get up, get up, get up and tell the world. To the left, to the left, to the left, to the left, to the right, to the right, to the right, Hey! to the right. Crisscross, 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 crisscross. Shake your body, shake your body, shake your Lagi body, ya. shake your body. To the left, to the left, to the left, to the left, To the right. to the right, to the right, to the right. Crisscross, 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 crisscross. Shake your body, Shake your body, shake your body, shake your body. get up. Get up, get up, get up and tell the world. Come on, get up, get up. Get up, get up. Some people Haven't heard when that Jesus paid the price so we can have eternal life. get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Come on. Get up, get up, get up and tell the world. I did. Yeah. Whoa, oh, 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 oh. Hey. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all the ways acknowledge Him, and He will make your path the straight. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord. All your heart, trust in the Lord. Says Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord. All your heart, trust in the Lord. All your heart, trust in the Lord. Says Proverbs 3:5-6. Say oh! Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Yeah! In all your ways acknowledge
With all your heart, trust in the Lord. With all your heart, trust in the Lord. Say Proverbs 3:5 and say, trust in the Lord. With all your heart, trust in the Lord. With all your heart, trust in the Lord. Say Proverbs 3:5 and say, trust in the Lord. Trust in the Lord. All your heart, all your heart, say Proverbs 3:5 and say, woo! I can. Hai guys, saya mau minta maaf sekali hari Minggu ini ya. Kayaknya saya mengacaukan sesuatu deh. Kamu inget kan tema minggu lalu yaitu tentang mengikuti petunjuk dan arah? Saya tahu pas lihat tema minggu ini adalah tanda gurita. Jauhkan itu dariku. Nah, jadi permainannya sangat menyenangkan. Jadi kita bermain semuanya menjadi ikan dan satu orang itu menjadi gurita. Nah, Tolong saya, tolong. gurita itu mencoba menangkap ikan-ikan itu yang ketangkap menjadi kepiting dan semuanya terus tertangkap sampai semuanya menjadi kepiting dan permainan berakhir. Kenapa gitu loh. kamu lakukan ini padaku, Simons? Nah, Kenapa? Saya jadi terinspirasi dengan permainan ini, yaitu memberitakan kabar baik ke seluruh dunia tentang Yesus Tuhan. Lepaskan aku, Simons. Tapi waktu saya mau mencoba melakukan permainan ini, kan permainannya tanda gurita, tapi sebenarnya saya beli gurita beneran. Tolong. Bantu ini keluarin. Aduh, ini Kan, ekornya tuh, lihat kena. kan? Tuh. Ke tubuh aku ini. Kak, tolong ini. Waduh. Pegang ujung Guritanya ini, nempel. Ini kepala, ini ujung. Waduh. Nah, kalian lihat kan? Itu guritanya besar banget. Nah, jadi game ini menginspirasi saya supaya kita mau memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dia mencekrap tubuh aku nih, gimana nih? Dan kita semua akan menjadi keluarga Allah. Ada satu nih di telingaku nih, Kak, tolong. Nah, udah gitu, jangan lupa ya, biar semua orang tahu tentang siapa Tuhan Yesus itu. Dia meraba ini. Waduh, nih kayaknya saya harus bantuin si Bang Andres nih. Ini tentakelnya kemana-mana nih kayaknya. Ya udah deh, guys, saya mau ini dulu ya, bantuin dulu. Jangan lupa ya, kita juga akan menjadi seperti itu, menjadi pembawa berita baik, yaitu Tuhan Yesus kepada seluruh orang. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bang, saya bantuin deh. Tunggu. Yes. Ajaiblah karyamu, yes. Adil dan benarlah jalanmu, amin. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Oh Yesus, besarlah ajaiblah karyamu, amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
berkata, jadikan semua bangsa muridku. Mari anak-adik, saya mau ajak kita semua untuk jadi penginjilnya Allah. Menjadikan semua kawan-kawan kita, mami papi kita, jadi semua murid Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, sanggupkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sanggupkan kami Tuhan untuk karya yang terindah yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Menjadikan semua bangsa murid kami, murid Yesus. Ajar kami untuk menjadi murid yang setia, untuk menjadi hamba yang taat sama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yeay! Halo adik-adik iKids, berjumpa kembali bersama dengan Kak Andris. Udah gak sabar kan? Nunggu Kak Andris ngasih permainan baru. Tapi Kak Andris mau nanya nih, permainan minggu kemarin bagaimana? Seru kan? Menyenangkan? Pastinya dong. Oke, hari ini Kak Andris mau kasih permainan baru. Namanya adalah Octopus Take. Pertama-tama, adik-adik atau kalian harus mencari minimal 2 orang untuk diajak bermain. Kalian boleh ajak siapapun. Mama, papa, kakak, adik, teman-teman kalian semua. Kemudian, kalian harus cari ruangan yang cukup besar pastinya. Nih, kayak ruangan Kak Andris nih, gede nih, luas ya. Nah, kemudian tentukan salah satu di antara kalian untuk menjadi oktopus. Kalian tahu oktopus itu apa? Hah? Apa? Oktopus? Iya, yang banyak tangannya itu. Ya. Nah, kemudian kalian pilih juga teman kalian jadi ikan. Oke? Setelah itu, siapa yang menjadi gurita, dia harus berdiri di tengah-tengah ruangan. Dan teman kalian itu jadi ikan-ikan yang berdiri di ujung ruangan. Kemudian, nanti para ikan harus berlari menuju ruangan yang lain melewati gurita tersebut. Dan pemain yang menjadi gurita harus menangkap ikan yang berlari tersebut. Setiap ikan yang tertangkap akan menjadi gurita dan bermain bersama gurita tadi. Oke, adik-adik siap? Siap bermain dengan kakak? Oke dong. Nah, ketika semua ikan menjadi gurita, permainan itu dinyatakan berakhir. Dan ikan yang bisa bertahan hingga akhir, dia menjadi pemenangnya dan dia juaranya. Jadi, adik-adik, usahakan jangan sampai tertangkap oleh guritanya ya. Mudah kan permainannya adik-adik? Oke, Kak Andris akan peragakan untuk kalian, khusus buat kalian. Siap adik-adik? iKids! Yeay! Gimana adik-adik? Seru kan permainannya? Oke, nanti kalian bisa mainkan di rumah, oke? Jangan lupa juga ajak papa, mama, kakak, adik, teman-teman, encus, siapapun itu. Oke, untuk bermain dengan kalian. Sekarang waktunya Kak Andris bercerita Alkitab untuk kalian. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Matius pasal 29, pasal 28, maksud Kak Andris, ayat 16-20. Apa judulnya? The Great Commission. Oke, begini ceritanya.
Pada suatu hari, murid-murid Yesus pergi ke bukit untuk bertemu Yesus. Dan mereka kaget. Adik-adik tahu kalau kalian kaget seperti apa? Wah, kaget banget ya. Oke, kemudian dia melihat Yesus. Karena beberapa minggu sebelumnya, Yesus mati di kayu salib. Mereka semua kaget melihat Yesus telah bangkit. Padahal mereka bersama dengan Yesus selama 3 tahun. Dan mereka telah melihat apa saja yang telah Yesus lakukan. Mereka telah melihat Yesus, tahu kan keajaiban apa yang Tuhan Yesus lakukan? Siap? Adik-adik siap? Sebutin apa saja keajaibannya? Atau kehebatan Tuhan Yesus? Oke, Kak Andri siap nih. Siap ya? 1. Menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, mertua Petrus, dan orang-orang terbuang. Membangkitkan orang mati, mengasihi anak-anak, bicara tentang kerajaan surga, meredakan badai, memberi makan ribuan orang. Oke, berjalan di atas air, mengatakan dia penyelamat dunia yang akan menderita dan mati di kayu salib, pergi ke Yerusalem, diikuti banyak orang, mengutuk sebuah pohon, mengajar hukum Taurat, mengusir para penyamun di Bait Allah. Sebentar, Kak Andres bernapas dulu ya. Oke, mengatakan kalau dia akan bangkit, memprediksi pengkhianatan, ditangkap, menyembuhkan telinga prajurit, disalibkan, mati di kayu salib, dan dikubur. Akhirnya selesai juga Kak Andres menyebutkan kehebatan Tuhan Yesus. Kalian juga harus ingat ya, apa yang Andres katakan. Kak Andres katakan tadi ya. Oke. Setelah itu, para pengikut Yesus tidak mengira akan bertemu dengan Yesus lagi. Yesus telah bangkit dari kubur, para murid dan pengikut Yesus takjub. Kemudian mereka memuji dan memuliakan Allah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, itu adik-adik firman hari ini. Jadi, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, menebus dosa adik-adik, menebus dosa Kak Andris, menebus dosa kita semua. Oke? Dan dia memberikan tugas kepada kita untuk memberitakan kabar penebusan dosa oleh Yesus pastinya dong di kayu salib kepada semua orang. Aduh, Kak, tapi sepertinya ini tugasnya berat ya buat kita. Tenang adik-adik, Tuhan Yesus memberikan kita penolong. Siapa? Tahu dong? Siapa? Roh Kudus dong ya. Roh Kudus akan menolong kita dan memampukan kita memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Dan Tuhan Yesus juga selalu menyertai kita adik-adik. Jadi adik-adik nggak usah takut dan jangan diam aja. Kita harus memberitakan Injil. Siapapun itu. Adik-adik ceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Oke? Dan ajak mereka untuk ibadah di gereja. Oke adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Kak Andris pamit dulu. Bye-bye. iKids. Yeay. Adik-adik, kalian tahu apa yang paling seru dari permainan Octopus Tag? Yang paling seru adalah kita bisa mengajak sebanyak mungkin orang untuk bermain bersama. Semakin banyak orang yang bermain, permainan akan semakin seru. Karena gurita harus menangkap semua ikan yang banyak itu. Sehingga permainan akan berakhir kalau semua ikan tertangkap. Seru kan adik-adik? Begitu juga kita sebagai murid Yesus. Kita harus mengajak sebanyak-banyak orang untuk mengenal Yesus. Mengundang mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus dapat mengubahkan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Dari cerita Alkitab kita hari ini, kita tahu kalau Yesus memberikan tugas kepada kita untuk memberitakan Injil dan membuat semua orang menjadi murid Yesus. Tugas itu terdengar sulit, tapi Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan Yesus memberikan penolong, yaitu Roh Kudus untuk bersama-sama kita menjalankan tugas itu. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk memberitakan Injil dan menjadi perantara Yesus. Sehingga semakin banyak orang mengenal Yesus dan menjadi murid-murid Yesus. Adik-adik semua pasti punya teman atau keluarga yang belum mengenal Yesus. Kalian gak usah takut atau khawatir. Kita harus berdoa, meminta keberanian dan kekuatan untuk menyampaikan Injil kepada mereka.
ada 2 hal yang harus kita doakan sebelum kita memberitakan Injil kepada mereka adik-adik. Yang pertama, we pray for them. Kita bawa mereka dan teman-teman, saudara kita yang belum mengenal Yesus dalam doa. Kita doakan mereka, minta Roh Kudus untuk menyiapkan hati mereka. Sehingga ketika mereka mendengar Injil yang kita sampaikan, mereka dapat menerima dan mengerti. Pikiran dan hati mereka mau terbuka untuk mengerti dan menerima Injil yang kita sampaikan. Yang kedua, we pray for ourselves. Kita juga harus berdoa untuk diri kita sendiri ketika kita akan menyampaikan Injil. Kita berdoa, minta keberanian dan hikmat untuk menyampaikan Injil. Kita bisa berdoa, meminta kesempatan, waktu, dan perkataan yang tepat untuk menyampaikan Injil kepada orang lain. Kita juga berdoa agar Roh Kudus menuntun kita dan memberikan kita keberanian untuk menceritakan tentang Yesus. Adik-adik, sekarang kakak mau ajak kalian untuk mendoakan orang-orang di sekitar kalian yang belum mengenal Yesus. Sekarang kalian pikirkan dalam hati kalian, siapa orang-orang yang ingin kalian ceritakan tentang Yesus. Kalian sekarang bisa tanya mama, papa, siapa orang yang di sekitar kalian yang rindu agar mereka bisa menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Kalau sudah, kalian bisa tutup mata dan kita berdoa untuk mereka. Tutup matanya dan lipat tangannya. Kalian bayangkan siapa-siapa saja mereka. Apakah teman kalian, saudara, anggota keluarga, tetangga kalian, teman kalian, atau teman bermain di sekolah, teman bermain di rumah, siapa saja mereka, kalian bisa bayangkan sekarang. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang belum mengenal Engkau, buat saudara-saudara kami, buat tetangga kami yang dimanapun mereka berada, buat mbak-mbak kami di rumah kami Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Ubahkan mereka Tuhan satu persatu, lembutkanlah hati mereka agar mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kiranya juga Tuhan, Kau berkati kami yang kami menyampaikannya. Pakailah bibir kami semua masing-masing, biar Tuhan yang berbicara langsung. Dan kami mempunyai keberanian Tuhan memberitakan firman Tuhan seperti apa yang Tuhan yang mau. Dan Tuhan Yesus, kami minta Tuhan terus ajarlah kami untuk senantiasa memberitakan Injil, untuk menjadi terang dan menjadi anak-anak-Mu Tuhan, agar banyak anak-anak di luar sana yang diselamatkan dan kami bisa menjadi terang untuk mereka semua. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa untuk mereka. Kita juga minta hikmat dan keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik tinggal lakukan. Adik-adik bisa ceritakan tentang Yesus kepada mereka dan mengajak mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus yang akan menyertai kalian dan memberikan keberanian serta kemampuan untuk memberitakan Injil. Amin. Oke, adik-adik, sampai di sini ibadah iKids kita kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan, masih dalam tema yang sama, yaitu Move. Kita akan belajar firman Tuhan dalam permainan yang lain, yang gak kalah serunya. Sampai jumpa adik-adik, iKids, yeay! Adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita kali ini. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC.
Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.